Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 119 bait yang pertama dan yang kedua. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih dan damai melimpah saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 9. Malam ini
kita merayakan tergenapinya nubuatan Yesaya itu. Sang Putra itu telah lahir, Penasehat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bersama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 99, bait yang pertama dan ketiga. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan ke-12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tuhan yang Maha Kasih, di malam kami menghayati kelahiran-Mu saat ini, menjadi saat untuk kami bersama-sama juga menghayati betapa kerapuhan kami, betapa kerapuhan kemanusiaan kami, sehingga kami selalu terjatuh di dalam kuasa dosa ya Tuhan. Di malam ini Tuhan, di malam kami menghayati kelahiran-Mu sebagai Sang Damai, biarkanlah Engkau juga hadir di dalam setiap hati kami, memberikan segala kedamaian, sehingga kami boleh dipulihkan dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami menyadari 1 tahun berjalan di tahun 2020 ini Tuhan, seringkali kami terus berjalan di dalam kehidupan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tapi di malam ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau menyadari segala dosa-dosa kami menyadari segala kerapuhan kami Tuhan. Kami ingin dipulihkan Tuhan dari segala dosa-dosa ini. Kami ingin dipulihkan dari segala kesalahan kami Tuhan. Hadirlah di dalam batin kami, menjadi damai di dalam diri kami Tuhan.
sehingga kami boleh benar-benar merasakan pemulihan di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, di tengah kami menghayati kelahiran-Mu, kiranya Engkau juga ubah hidup kami Tuhan, menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu, menjadi pribadi yang semakin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat melakukan itu semua. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerapuhan kemanusiaan kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Hadirlah di dalam hati kami, pulihkanlah hati kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang semakin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam darah-Mu, pengampunan, pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala permohonan ini, segala pertobatan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, Sang Raja Damai, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 96 bait yang pertama dan kedua ini. Jemaat yang terkasih, meskipun dengan segala keberdosaan kita, segala kerapuhan kemanusiawian kita, Tuhan tetap hadir menyatakan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan yang keempat. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat yang demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, kita bersama menanggapi berita anugerah tersebut dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah.
Allah, Tuhan Allah, Maha tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maha tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersama mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Sang Maha Kasih, Sang Sumber Damai di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, meskipun di tengah segala keterbatasan situasi kami saat ini, kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk merasakan damai sejahtera-Mu yang hadir di bumi ini Tuhan. Meskipun di tengah segala situasi pandemi saat ini, kami tetap mau membuka hati kami Tuhan, merasakan damai sejahtera-Mu hadir di setiap batin hati kami. Sebentar ya Tuhan, kami mengkhususkan hati pikiran kami untuk bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap dari kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, menghadirkan damai itu sendiri di dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian juga ya Tuhan, berkati dan urapilah hamba-Mu ini yang penuh dengan segala kekurangan dan dosa ini ya Tuhan. Biarkanlah hamba-Mu boleh menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Engkau urapi setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang hamba-Mu ini sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu semata yang boleh kami sampaikan. Ya Tuhan, hadirlah bersama kami di dalam ibadah ini. Dari awal hingga akhir, sertailah kami, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera yang Engkau curahkan di dalam setiap hati kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dipersilahkan. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 9 ayat 2 sampai dengan 7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu.
seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Langsung. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpujilah sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Segala Allah, bangsa-bangsa adalah hamba, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bacaan kedua diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya
kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan kegenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-14, yang demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Shalom jemaat yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada, selamat malam. Malam ini kita bersama-sama ada di dalam ibadah malam Natal atau Natal malam di tahun 2020, yang mungkin bagi Bapak Ibu, bagi kita semua ini adalah kali pertama kita merayakan malam Natal tidak di gereja, tapi berada di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Jemaat yang terkasih, Natal di tahun ini mungkin memang Natal yang cukup spesial bagi kita semua. Kenapa saya menggunakan kata spesial? Karena saya percaya bahwa dalam segala situasi apapun, Tuhan memberikan sebuah pertolongan, pemeliharaan, dan juga situasi yang terbaik di dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih,
Natal yang biasanya menjadi momen untuk kita bersama-sama merasakan kesukacitaan, merasakan damai sejahtera, berkumpul bersama dengan jemaat di gereja, bisa saling menyapa satu dengan yang lainnya, berbagi kesukacitaan satu dengan yang lainnya. Namun saat ini kita bersama-sama berada di dalam ibadah rumah tangga kita masing-masing. Jika dari tadi Bapak Ibu perhatikan liturgi kita dari awal hingga akhir, sebagian besar berbicara tentang kehadiran Raja Damai. Natal identik dengan damai yang turun ke bumi. Kalau tadi kita menyanyikan muliakanlah, damai sejahtera yang turun ke bumi. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu yang terkasih, saudara semua, di tengah situasi yang seperti ini, masihkah kita dapat mampu untuk merasakan damai, sejahtera, dan sukacita Natal itu? Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih. Di tengah situasi yang ada saat ini Bapak Ibu, kita mau melihat ke dalam diri kita, kita mau dengan jujur katakan, apakah kita benar-benar merasakan damai sejahtera itu? Apakah kita benar-benar merasakan sukacita itu di tengah situasi Natal yang seperti ini? Jemaat yang terkasih, saat kita melihat fakta bahwa kita harus merayakan Natal tidak seperti biasanya di dalam ibadah rumah saat ini masing-masing, saya teringat dengan perkataan dari seorang penulis buku, Henry Nouwen. Dalam bukunya dia katakan bahwa damai di dalam dunia secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kedamaian di dalam batin kita. Jadi damai di dalam dunia ini Bapak Ibu harus selalu dimulai dari kedamaian di dalam batin kita masing-masing. Jemaat yang terkasih, saat kita menghadapi Natal yang demikian, yang ada saat ini, tugas kita adalah mencoba untuk terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa dan kejadian yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mencari bahwa di manakah damai itu ada di dalam hati saya. Bagaimanakah saya bisa mengambil damai itu di dalam hidup saya? Bagaimana damai itu benar-benar bisa berkenan di dalam kehidupan saya sehari-hari? Karena seperti yang saya katakan tadi, Henry Nouwen mengatakan, damai yang ada di dalam dunia ini secara keseluruhan harus dimulai dari dalam batin kita masing-masing. Jemaat yang terkasih, teks bacaan kita saat ini juga bicara tentang kelahiran Sang Raja Damai itu sendiri. Tuhan Yesus saat itu lahir di dalam sebuah situasi politik di mana saat itu yang disebut Kaisar Agustus memerintah pemerintahan yang ada saat itu. Jemaat yang terkasih, dikatakan di dalam sejarah bahwa sebenarnya nama lengkap dari Kaisar Agustus adalah Gaius Octavianus. Nama asli dari Kaisar Agustus adalah Gaius Octavianus. Agustus sendiri merupakan sebuah gelar yang diberikan oleh kerajaan Romawi saat itu kepada Gaius Octavianus, karena saat itu Gaius Octavianus berhasil menghadirkan apa yang disebut dengan Pax Romana atau kedamaian Roma. Kaisar Agustus dikenal dalam lingkungan sosial politik saat itu sebagai seorang raja yang berhasil menghadirkan damai bagi pemerintahan Roma itu sendiri. Jemaat yang terkasih, jika kita mau melihat teks Lukas ini, menarik sekali saat Lukas menghadirkan background sosiopolitik Kaisar Agustus saat itu
untuk menghantarkan masuk kepada kisah kelahiran Sang Kristus yang juga kita kenal sebagai Raja Damai. Kita melihat secara konteks sosiopolitik saat itu, Yesus lahir, Sang Raja Damai yang kita kenal lahir di saat Sang Raja Damai dalam versi Romawi juga menjalankan pemerintahannya. Yesus lahir saat Kaisar Agustus memerintah Romawi saat itu, pemerintahan yang ada saat itu. Jemaat yang terkasih, namun kita perlu bertanya, jika Gaius Octavianus, Kaisar Agustus saat itu sudah disebut sebagai Raja Damai oleh versi politik duniawi saat itu, lalu apa yang menjadi pembeda dan apa yang membedakan Yesus yang juga Raja Damai yang kita kenal sebagai juru selamat kita? Jemaat yang terkasih, mari kita mau melihat bagaimana pendekatan raja-raja saat itu, baik Raja Agustus yang kita kenal Kaisar Agustus sebagai Raja Damai dalam versi Romawi, dan juga Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Raja Damai sebagai juru selamat kita. Jemaat yang terkasih, Kaisar Agustus menjalankan pemerintahannya secara top down. Dia menghadirkan kedamaian dari atas menuju bawah. Kita bisa membayangkan dalam dunia politik saat ini, usaha-usaha damai selalu dimulai dari atas. Dengan segala peraturan-peraturan, dengan segala ketentuan-ketentuan, mencoba untuk hadir turun ke bawah, menghadirkan damai itu. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu yang terkasih, raja dengan konsepsi top down dari atas ke bawah ini selalu menghadirkan ide gagasan tentang kedamaian, tapi tidak benar-benar merasakan esensi dari apa yang disebut perdamaian itu sendiri, apa yang disebut damai itu sendiri. Jadi kita bisa membayangkan saat itu, saat Raja Kaisar Agustus dinobatkan sebagai Raja Damai, nyatanya, faktanya adalah bahwa di kalangan akar rumput, di kalangan yang paling bawah, penderitaan dan ketidakadilan masih dirasakan oleh banyak orang saat itu. Inilah yang menjadi pembeda dengan Yesus, Sang Raja Damai yang kita kenal sebagai juru selamat kita. Yesus tidak lahir di dalam kemewahan raja duniawi, Bapak Ibu. Sematan raja yang diterima oleh Yesus bukanlah raja di dalam konsep duniawi kita. Teks Lukas ini mungkin kita sudah sering kali membacanya, sudah menjadi bagian dari hafalan kita di dalam kehidupan kerohanian kita, bahwa Yesus lahir di palungan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesederhanaannya. Dia lahir di sana, Bapak Ibu. Seorang raja yang tidak dengan kemuliaan duniawinya hadir seperti halnya raja-raja yang lain. Yesus memberikan dirinya sebagai raja yang memberikan pendekatan dari bawah. Yesus benar-benar memberikan kedamaian dengan ikut merasakan kerapuhan, penderitaan dan juga kesengsaraan manusia saat itu. Jemaat yang terkasih, teks Lukas ini seringkali kita hayati sebagai sebuah teks yang mencoba menunjukkan bagaimana kerendahan hati Sang Kristus saat dia datang ke dunia. Seringkali teks ini juga membawa sebuah pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu saya sering ditanya oleh beberapa pemuda atau anak sekolah minggu saat saya mengajar sekolah minggu saat masa praktek studi saya, Mas, Tuhan Yesus itu sebenarnya lahir di kandang domba atau di dalam rumah? Karena jika kita melihat dari teks sinoptis yang lain dikatakan bahwa mereka masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi pengetahuan untuk kita bahwa saat itu bentuk rumah di zaman Israel itu
berbeda dengan konsepsi rumah yang ada saat ini. Saat ini kita identik dengan bahwa kandang itu terpisah dari rumah utama. Namun tidak Bapak Ibu, saat zaman Israel kuno, kandang kambing, kandang domba itu ya juga ada bersama di dalam rumah itu. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus lahir di dalam rumah, bisa dikatakan demikian. Tuhan Yesus lahir di kandang domba juga bisa dikatakan demikian. Karena memang dalam konsepsi rumah Israel saat itu bahwa kandang domba ada bersamaan di dalam rumah saat itu. Dan rumah penginapan yang disebut di sini adalah lantai 2 yang biasanya digunakan sebagai tempat menginap, sebagai tempat peristirahatan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus saat itu hadir tidak di tempat-tempat yang mewah, bahkan tidak di kamar yang sederhana sekalipun, namun Tuhan Yesus lahir di dalam palungan Bapak Ibu, di dalam sebuah kandang domba. Kita membayangkan bahwa betapa kesederhanaan, betapa juga kerendahan hati Kristus menghadirkan dirinya sebagai Raja Damai itu sendiri. Lalu jemaat yang terkasih, teks Lukas ini melanjutkan kisahnya dengan pemberitaan tentang kelahiran Kristus kepada gembala-gembala yang ada di padang saat itu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa gembala-gembala yang ada di padang saat itu bukanlah gembala-gembala yang pemilik dari domba-domba itu ataupun dari para ternak yang ada di sana. Namun gembala-gembala yang ada di sana adalah gembala-gembala upahan yang dibayar oleh tuannya untuk menjaga domba tersebut. Jemaat yang terkasih, pemberitaan tentang kelahiran Sang Raja Damai pertama kali diterima oleh para gembala. Gembala upahan lagi, bukan gembala yang pemilik dari ternak. Yang saat itu, bagi masyarakat Yahudi saat itu, mereka adalah orang-orang yang tersisih, orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan, orang-orang yang mungkin memiliki kerapuhan, orang-orang yang mungkin memiliki pergumulan hidup yang juga tidak kecil Bapak Ibu, karena dia hanya seorang gembala upahan. Tapi Yesus menghadirkan pemberitaannya kepada para gembala tersebut, bukan kepada pemerintahan, pada orang-orang yang saat itu memiliki kedudukan, tapi kepada mereka yang tersisihkan saat itu. Lebih dari itu jemaat yang terkasih, di saat yang bersamaan, para gembala ini juga mengalami apa yang disebut sebagai teofani atau pernyataan Allah, melihat bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang terkasih, kehadiran Tuhan sendari awal, Tuhan menyatakan dirinya, menghadirkan dirinya adalah bagi orang-orang yang merasakan pergumulan, keterasingan di dalam kehidupannya. Keterpihakan Tuhan terhadap mereka yang merasakan persoalan-persoalan hidup begitu dinyatakan nampak dari awal pernyataan kehadirannya sebagai Sang Raja Damai. Tuhan Sang Raja Damai menghadirkan dirinya benar-benar mengerti dan juga mengalami situasi kesulitan dan juga kesusahan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Tidak seperti raja-raja duniawi yang mengatakan tentang aku peduli dengan segala persoalanmu, tapi tidak mau merasakan apa yang menjadi persoalan kita. Tidak, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang demikian. Jika saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita merayakan Natal di tengah situasi pandemi COVID-19. Saya mendengar banyak cerita-cerita yang memilukan hati di tengah situasi pandemi COVID saat ini. Banyak dari mereka yang mungkin harus kehilangan pekerjaan mereka. Banyak dari mereka yang harus kehilangan keluarga mereka. Banyak dari mereka yang harus berpisah begitu lama dari sanak saudara mereka karena situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak dari mereka yang merasakan kebosanan yang luar biasa karena situasi COVID-19 ini.
Banyak dari mereka yang merasakan, ya Tuhan, kehidupan ekonomiku luar biasa terpuruk di tengah segala COVID-19 ini. Narasi-narasi yang muncul Bapak Ibu di akhir tahun ini adalah narasi-narasi yang demikian. Pertanyaannya Bapak Ibu, jika kita mengalami segala persoalan tersebut bertepatan di saat kita menghadapi Natal, pertanyaannya adalah, masihkah damai sejahtera itu ada di dalam hati Bapak Ibu semua? Masihkah kita bisa merasakan damai sejahtera Allah itu Bapak Ibu? Saya mengerti Bapak Ibu, di tengah situasi yang sulit ini seringkali kita merasakan banyak tekanan di dalam kehidupan kita, situasi kehidupan kita yang mungkin sulit, tidak mudah. Tapi satu hal yang perlu ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan hadir bersama dengan segala pergumulan dan kerapuhan kita. Tuhan hadir bersama dengan segala kesusah payahan kita. Tuhan hadir bersama dengan segala sesuatu yang kita rasakan. Tuhan hadir bersama dengan segala situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Chuan Sheng Song Bapak Ibu, salah seorang tokoh teologi, pernah mengatakan demikian. Jika kita berada di dalam kesulitan, jika kita berada di dalam situasi yang membuat diri kita berada di dalam situasi yang tidak mudah, jika kita berada di dalam situasi yang membuat kita menangis dan juga membuat kita terpuruk, pertanyaannya, di manakah Tuhan? Chuan Sheng Song berkata, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menangis bersama dengan kita. Tuhan ikut meratapi segala penderitaan kita. Tuhan ikut bersama merasakan apa yang menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu yang terkasih, dari awal Tuhan Yesus lahir, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita merasakan kerapuhan, merasakan kesederhanaan, merasakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang turut menderita Bapak Ibu. Saat Tuhan Yesus hadir, menyatakan damai sejahteranya kepada para gembala, situasi para gembala itu masih tetap para gembala upahan Bapak Ibu. Saat mereka menerima kabar sukacita dari sang malaikat, sang gembala itu tiba-tiba berubah menjadi gembala yang punya kambing, tidak pangkatnya naik menjadi seorang pejabat, tidak Bapak Ibu. Para gembala tetaplah seorang gembala upahan saat itu. Tapi Tuhan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera itu di dalam hati mereka. Mereka tetap merasakan kesukacitaan besar itu Bapak Ibu. Mereka tetap merasakan damai sejahtera itu di dalam hati mereka. Sehingga mereka turut juga merasakan kesukacitaan karena kehadiran sang Raja Damai itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, situasi kita di Natal ini mungkin sulit Bapak Ibu. Hadirnya sang Raja Damai mungkin tidak merubah situasi kehidupan kita secara duniawi. Tapi Tuhan menghadirkan kedamaian tidak hanya sebatas tolak ukur duniawi yang kita miliki Bapak Ibu. Tapi Tuhan juga menghadirkan kedamaian itu di dalam hati kita, di dalam batin kita masing-masing Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah di malam Natal ini bersama dengan keluarga yang ada di rumah kita masing-masing, kita mengambil saat teduh bersama-sama sejenak di dalam persekutuan kita. Kita mau benar-benar merasakan kehadiran damai sukacita Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di dalam batin kita, sehingga Bapak Ibu, apapun situasi kita saat ini, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera itu hadir di dalam diri kita. Damai sejahtera itu ada tetap di dalam hati kita masing-masing. Meskipun situasi kita sulit, situasi kita mungkin berada di dalam situasi yang terpuruk, tapi Tuhan memulihkan setiap batin kita Bapak Ibu. Kita boleh merasakan damai sejahtera itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah di momen malam Natal ini, apapun situasi kita Bapak Ibu, sesulit apapun situasi kita, kita mau percaya bahwa
Juru selamat kita adalah Sang Raja Damai sejati yang menghadirkan kedamaian tidak hanya di dalam tolak ukur duniawi, tapi benar-benar menghadirkan kedamaian itu di dalam hati kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan hadir di dalam batin kita, memberikan kedamaian itu sendiri. Sehingga apapun situasi kita Bapak Ibu, kita mau percaya, kita merasakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat menyambut Natal. Selamat merasakan damai di dalam hati kita. Selamat menyambut Sang Raja Damai bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem, di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Sunyi
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan, Sang Juru Selamat dan sumber damai di dalam kehidupan kami. Kembali kami umat-Mu ya Tuhan, bersekutu di dalam hadirat-Mu, menyatukan hati dan pikiran kami. Meskipun kami harus terpisah secara jarak dan tempat, tapi kami percaya bahwa kami bersatu di dalam iman dan juga doa kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau bersyukur atas setiap penyertaan dan juga pemeliharaan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan, sampai pada malam Natal ini. Engkau menyertai setiap kehidupan perjalanan kami. Engkau menyertai setiap usaha-usaha kami. Engkau menyertai setiap pergumulan dan juga persoalan kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan, karena dalam situasi seperti apapun, Engkau menyertai kami sampai di titik ini. Ya Tuhan, di tengah kami menghayati kehadiran-Mu saat ini, meskipun berada di dalam situasi pandemi yang ada saat ini Tuhan, biarkanlah kami tetap mampu merasakan kehadiran damai-Mu di dalam kehidupan hati kami, di dalam setiap batin kami ya Tuhan. Seperti halnya yang telah Engkau lakukan kepada para gembala saat itu, meskipun di tengah situasi duniawi yang mungkin tidak baik, tapi mereka terus boleh merasakan sukacita oleh kehadiran-Mu sebagai Raja Damai. Biarkanlah kami juga boleh merasakan kesukacitaan, kedamaian yang melimpah di dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga saat kami boleh memaknai Natal ini, saat kami mau memaknai kehadiran-Mu saat ini ya Tuhan, kami boleh benar-benar merasakan sukacita di dalam hati kami. Biarkanlah ya Tuhan kedamaian-Mu, kesukacitaanmu melampaui dari segala sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan duniawi kami. Sehingga dalam situasi apapun ya Tuhan, yang terjadi saat ini kami boleh merasakan damai sejahtera yang Engkau berikan. Pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Di tengah situasi pandemi ini Tuhan,
Mampukanlah gerejamu untuk terus dengan segala komitmen dan upayanya, untuk terus menghadirkan perpanjangan tangan kasih-Mu sebagai bentuk pemeliharaan dan juga pewartaan gereja kami ini. Para aktivis, para majelis, semua tim yang terlibat, Bapak Pendeta, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan juga damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan ya Tuhan. Sehingga mereka terus boleh dimampukan di tengah segala kesibukan yang mereka hadapi, di tengah segala pergumulan yang mereka hadapi. Mereka menyediakan hati dan diri mereka ya Tuhan untuk terus melayani Engkau, menjadi perpanjangan tangan-Mu, menghadirkan damai sejahtera bagi umat-Mu di tempat ini. Mampukan gereja-Mu ini ya Tuhan terus menyatakan kasih meskipun di tengah situasi yang sulit saat ini. Demikian juga ya Tuhan, dengan segala program, rencana yang diadakan di gereja-Mu ini GKJ Ndelanggu, baik di wilayah Ndelanggu maupun di pepantan yang lainnya, Engkau berkati segala proses dan juga rencana yang boleh disusun bersama, sehingga boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, mendapatkan keselamatan dan juga kekuatan kesehatan daripada-Mu saja ya Tuhan. Setiap orang yang terlibat di dalamnya, Engkau juga urapi, jernihkan hati kami ya Tuhan, di dalam kami melayani umat-Mu di tempat ini. Biarkanlah segala sesuatu yang kami lakukan di tempat ini ya Tuhan, semata-mata adalah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terlebih ya Tuhan, saat kami menyambut kehadiran-Mu sebagai Sang Raja Damai. Kami juga mau berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit dari kami yang benar-benar merasakan dampaknya di dalam kehidupan kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan ekonomi kami, di dalam segala segi kehidupan kami ya Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa pemeliharaan-Mu selalu hadir bersama kami. Engkau berada bersama dengan kami di dalam setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menangis bersama dengan umat-Mu, bukan Tuhan yang meninggalkan umat-Mu di tempat ini. Biarkanlah kami boleh selalu percaya ya Tuhan, bahwa Raja Damai, Engkau selalu hadir menuntun dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini mungkin merasakan kesepian, karena boleh merayakan Natal ini mungkin oleh karena kesendiriannya, harus jauh dari sanak saudara, tidak dapat berkumpul dengan keluarga, hadirlah bersama mereka ya Tuhan. Hadirlah di dalam batin mereka, berikanlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan, sehingga meskipun di dalam segala kesendiriannya mereka boleh merasakan damai sukacita yang Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang mungkin harus menghadapi situasi Natal ini dalam proses pemulihan kesembuhan ya Tuhan, hadirlah bersama mereka, damai sejahtera-Mu Kau curahkan bersama mereka. Mereka terus boleh menerima dan juga melihat harapan-harapan di tengah Natal ini. Mereka yang terus berjuang di dalam pekerjaan mereka, mereka yang terus berjuang untuk keluarga mereka, mereka yang terus berjuang untuk segala sesuatu yang mereka perjuangkan, hadirlah bersama mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi setiap perjuangan mereka. Anak-anak kami yang terus berjuang di tengah dunia pendidikan ya Tuhan, di tengah segala kebosanan yang mungkin mereka hadapi, di tengah segala situasi yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan, hadirlah bersama mereka. Mereka boleh terus merasakan semangat, terus beroleh kekuatan dalam mereka mewujudkan apa yang menjadi mimpi mereka ya Tuhan. Hadirlah, biarkanlah mereka juga boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-Mu di dunia ini yang mungkin juga merayakan Natal di tengah segala keterbatasan mereka ya Tuhan. Hadirlah bersama mereka ya Tuhan. Biarkanlah damai sejahtera-Mu melingkupi seluruh umat-Mu di Natal ini ya Tuhan. Terkhusus di Indonesia ini ya Tuhan.
Di tengah segala perayaan dan juga rangkaian Natal ini, Engkau hadir ya Tuhan, memberikan ketentraman, keamanan, ketertiban ya Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar merasakan damai sejahtera-Mu yang sejati di dalam setiap kami menghayati rangkaian Natal yang ada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Berikanlah damai sejahtera-Mu di tengah segala situasi gejolak politik yang ada saat ini Tuhan. Kami mohon, hadirlah, berikanlah damai sejahtera-Mu. Para pemimpin kami, biarkanlah Engkau juga berikan kedamaian di dalam hati mereka ya Tuhan. Para mereka yang berjuang di tengah situasi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau juga hadir, berikanlah damai sejahtera-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, karena dalam segala situasi apapun, Engkau hadir bersama kami, memberikan damai sejahtera. Biarkanlah di Natal ini Tuhan, dengan segala keterbatasan yang kami alami, kami boleh tetap merasakan damai sejahtera, oleh karena kasih penyertaan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Segala permohonan ini ya Tuhan, segala ucap syukur ini ya Tuhan, segala doa kami ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam satu nama, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Sang Raja Damai yang sejati di dalam kehidupan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8-9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Di dalam kita menghaturkan persembahan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 127 bait pertama dan kedua, kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok
marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, penuh berkat, kami anak-anak-Mu Tuhan mengucap segala puji syukur kami atas anugerah-Mu dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bawa ucap syukur kami berupa persembahan Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadirat-Mu, senantiasa menyukakan hati-Mu Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang Engkau pilih untuk mengolah persembahan ini. Engkau urapi Tuhan, Engkau beri hati yang bijaksana di dalam mengolah persembahan ini Tuhan, sehingga rupiah terkecil menjadi bernilai Tuhan. Tuhan, di saat kami menghaturkan persembahan kami ini Tuhan, ada dosa, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Jemaat dimohon bangkit berdiri, bersama kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 119 bait yang pertama dan keempat, Hai Dunia Gembiralah. Sembut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan anugerahnya, besar anugerahnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidup kita untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin. Amin.
bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama